Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi dalam pelajaran prakarya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembahasan kita masih sambungan dari materi yang kemarin, yaitu tentang budidaya ikan konsumsi, yang mana masih tentang tahapan budidaya ikan konsumsi. Oke, apa bedanya? Kemarin kita membahas tahapan budidaya ikan gurami dan ikan nila, dan hari ini kita akan fokus membahas tahapan budidaya ikan kerapu. Oke, mari kita lihat tahapan budidaya ikan kerapu. Oke, perkenalan dulu. Perkenalkan, ini adalah ikan kerapu. Jadi, jika ada yang belum kenal bisa dilihat. Tapi warna ikan kerapu ini juga banyak ya. Ada yang motifnya warna merah, ada juga yang warna hitam. Ini warna krim atau coklat. Oke, kemudian kita masuk ke ciri-ciri ikan kerapu. Jadi, kerapu merupakan salah satu ikan konsumsi yang banyak peminatnya. Jadi, ciri-cirinya itu, ciri yang umum pada kerapu adalah bintik-bintik pada permukaan tubuhnya. Jadi, mau warna apapun dia, mau warna merah, mau warna hitam, bintik-bintiknya tetap ada. Oke, tapi itu bukan penyakit ya guys. Oke, selanjutnya, kerapu memiliki warna yang berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Tubuh yang bersisik dan bersirip kuat dengan jari-jari lunak dan berduri. Bagian bawah dada terdapat sirip yang beracun. Kemudian, habitatnya berada di laut, tepatnya di sekitar terumbu karang. Akan tetapi saat ini kerapu telah dibudidayakan dan menjadi komoditas yang menguntungkan. Jadi berikut ini tahapan budidaya ikan kerapu. Apa aja tahapan budidaya ikan kerapu? Yaitu meliputi tahap persiapan, tahap pembenihan, tahap pemeliharaan, dan tahap pemanenan. Oke, pertama tahap persiapan. Kerapu hidup di sekitar terumbu karang di laut. Oleh sebab itu, tempat budidaya kerapu disesuaikan dengan habitat aslinya, yaitu laut. Tempat budidaya kerapu adalah perairan yang terlindungi dari ombak dan angin yang besar, serta jauh dari pencemaran. Oke, karena ini sifatnya kerambah gitu ya, jadi harus jauh dari ombak dan angin, karena takutnya jika ombak dan angin yang kencang, kerambanya terbawa oleh angin dan akan terbawa ke tengah laut gitu. Jadi usahakan terlindungi dari ombak dan angin yang besar. Kemudian, budidaya kerapu di laut menggunakan keramba apung yang bawahnya telah diberi pemberat. Selain itu, dapat juga menggunakan keramba jaring yang ditancapkan pada dasar laut dan diberi pemberat. Oke, ini dia contoh keramba yang digunakan dalam budidaya ikan kerapu. Karena dia hewan laut, jadi budidayanya pun tetap di laut. Oke, ini contohnya. Kemudian masuk ke tahap pembenihan. Benih kerapu diperoleh dari tempat pembenihan ikan. Ikan jantan yang dijadikan induk berukuran lebih besar daripada ikan induk betina. Induk kerapu berusia kurang lebih 5 tahun. Benih ikan yang digunakan adalah benih yang sehat, gesit, tidak cacat, tidak ada mikroorganisme yang menempel, dan ukurannya seragam. Oke, jadi ukurannya seragam, tidak harus motifnya yang seragam ya. Oke, jadi ini dia benih ikan kerapu. Namanya juga benih, jadi kecil ya. Ini contohnya yang motifnya warna hitam. Yang pertama tadi warna coklat.
Oke, kemudian masuk ke tahap pemeliharaan. Kerapu memakan apa saja yang lewat di depannya ketika berada di alam liar. Hal tersebut memudahkan pemberian pakan kerapu saat dibudidayakan. Kerapu dapat diberi makan berupa pakan segar atau pakan buatan, yang mana pakan segar itu berupa ikan lajang, petek, selar, atau ikan yang menjadi hama dan telah dibekukan. Sedangkan pakan buatan untuk kerapu merupakan makanan ikan buatan pabrik yang dapat memenuhi kebutuhan energi dan pembentukan daging bagi ikan. Oke, itu dia tahap pemeliharaan. Makanan ikan yang tidak habis dimakan harus segera diangkat dari keramba agar keramba tidak mudah kotor. Keramba juga harus dibersihkan dengan teratur agar memperlancar proses pergantian air. Takutnya makanan-makanan yang tidak dibersihkan akan menghambat pergantian air, sehingga airnya tidak steril dan tidak bersih lagi gitu, karena sudah tercampur dengan kotoran-kotoran dan sisa-sisa makanan ikan tadi. Oke, ini dia contoh pemberian makan ikan segar dalam budidaya ikan kerapu. Ini di sini contohnya beri makannya dengan pakan segar, yaitu dengan ikan. Oke, kemudian kita masuk ke tahapan terakhir, yaitu tahapan pemanenan. Panen kerapu dapat dilakukan ketika ikan sudah mencapai berat 500 gram atau lebih. Berat kerapu yang dipanen dapat menyesuaikan dengan permintaan pasar. Biasanya kerapu mencapai berat tersebut pada umur 6 hingga 8 bulan. Saat akan dipanen, kerapu tidak diberi makan selama 2 hari dengan tujuan mengurangi kotoran ikan saat dipindahkan. Oke, ternyata sebelum dipanen ikan kerapu juga butuh puasa. Oke. Terlalu banyak kotoran ikan saat pemindahan dapat menyebabkan kematian pada kerapu. Itu tadi tujuannya ikannya berpuasa karena takut kotoran ikan itu banyak dan menyebabkan kematian pada ikan kerapu tersebut. Oke, ini dia contoh pemanenan ikan kerapu. Karena dia sudah kerambanya pun udah jaring-jaring, jadi pemanenannya tinggal angkat aja jaringnya gitu. Tidak pala kalau ditambak kan beda lagi halnya. Oke, syukron, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Oke, kemudian kita masuk kuis. Oke, kuisnya itu seperti biasa ada 4 soal dikerjakan di buku prakaryanya. Gitu, soalnya itu pertama ada tuliskan ciri-ciri khusus ikan kerapu, kemudian budidaya ikan kerapu di laut menggunakan, itu maksudnya tadi menggunakan apa nama tempat pembudidayaannya. Yang ketiga, dalam tahap pemanenan berat ikan kerapu harus mencapai, tadi berapa beratnya dan berapa lama tadi kan sudah dijelaskan. Kemudian tulis apa saja pakan segar yang digunakan untuk pakan ikan kerapu. Oke, semua jawabannya ada pada materi. Jadi jangan di skip ya nontonnya. Oke, baiklah. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Bila sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.